Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas malam Plat AE Ribon Magetan. Pada malam hari ini kita akan membahas perhitungan artistik koneksitas irama garis antara bonsai dan pot. Kita tahu bahwa bonsai adalah tanaman pohon di atas pot. Oleh karena itu, pot menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dari pertaruhan artistik yang kita buat melalui konsep karya kita. Keduanya harus saling bersinergi, harus saling mendukung untuk menghasilkan performa bonsai yang menarik. Untuk itu, perkenankan saya mengulas berbagai perhitungan yang mendasari pilihan-pilihan artistik terhadap pot agar mampu mendukung tampilan dari bonsai yang kita miliki. Namun sebelum sambil saya menerangkan, silahkan ini di pruning ya, kemudian nanti akan kita pindah ke sini. Bantuan pruning kameranya ya. bantuan Pak Ledo pruning oke, sampai siap. Oke. Kalau Anda mempelajari, Anda ada seorang penggiat bonsai, Anda tentu harus memahami komposisi, ya. Anda harus memahami irama garis dan sebagainya, karena apa yang kita kerjakan tentu membutuhkan perhitungan artistik yang berkaitan dengan seni rupa. Karena kita tahu bahwa seni bonsai adalah seni rupa 3 dimensional yang memanfaatkan tumbuhan hidup di atas pot sebagai media karyanya, ya. Saya mungkin bisa bertanya kepada Anda, dari mana komposisi itu dimulai? Bidang kertas ini, ya, ini adalah sebuah bidang. Komposisi selalu dimulai dengan hadirnya materi pada satu bidang atau ruang. Jadi misalnya Anda menulis satu titik, ya, dengan hadirnya materi pada satu bidang, Anda bisa memulai suatu komposisi yang Anda rencanakan. Jadi materi dimulai dengan komposisi dimulai dengan hadirnya materi pada suatu bidang atau suatu ruang. Dengan memperhatikan ya, seperti ini, ya, misalnya, ya. Kita mendapatkan materi yang lebih kompleks. Kemudian misalnya ada respon garis, ya. Dan seterusnya, ya.
Kemudian ada respon garis lagi. Perhitungan bentuk pot selalu berdasarkan perhitungan dominasi garis dari bonsai yang kita kerjakan. Jadi ketika penyebaran cabang ini mengarah ke segala arah, cenderung seimbang segala arah, membentuk percabangan yang seimbang antara ke kanan, kiri, belakang dan seterusnya. Kemudian lekuk-lekuknya cenderung banyak, keseimbangan yang mengarah ke segala arah ini, ya. Ini tentu membutuhkan pot yang bulat, ya. Akan lebih baik kalau potnya bulat, karena main angle-nya, sisi pandang utamanya hanya berbeda sedikit dari keseluruhan sudut pandang yang lain. Jadi dipandang dari sini bagus, dipandang dari sini bagus, dipandang dari sana bagus, dipandang dari sana bagus. Tapi ada main angle, ada sisi pandang utama yang menurut kita paling baik. Hal seperti ini cenderung membutuhkan pot yang bulat atau segi 6, ya. Atau segi 6. Nah, untuk yang kasus kita pada malam hari ini adalah bonsai dengan weaving style, dengan gaya weaving, gaya merunduk, ya, atau willow style. Jadi, maka kita akan banyak melihat garis yang mengarah ke bawah, dominasi garis yang mengarah ke bawah. Dengan sendirinya, apabila Anda ingin menempatkannya pada pot kreasi Anda sendiri, maka Anda harus memperhitungkan garis-garis yang mengarah ke bawah ini, sehingga Anda harus membuat pot dengan variasi garis yang mengarah ke bawah seperti yang kita siapkan untuk pot kita pada malam hari ini. Kalau Anda menggunakan pot formal, paling tidak Anda membutuhkan pot segi 6, karena di sini banyak lekuan drastis, ya. Pot segi 6 atau pot kreasi yang memiliki garis-garis sesuai dengan dominasi garis pada bonsai Anda. Itulah, sehingga nantinya irama garis secara keseluruhan akan saling bersinergi antara pot Anda dengan bonsai Anda. Itulah perhitungan artistik yang kita butuhkan dalam memilih pot. Nah, kalau saya terangkan lebih jauh, ya, ketika bonsai Anda misalnya bergaya literapi, ya,
misalnya ya, bergaya literati, maka pot yang Anda butuhkan tentu adalah pot yang panjang. Kenapa demikian? Karena batang pokok ini kecil ya. Batang pokok ini kecil sehingga Anda harus meresponnya dengan pot yang tipis. Ya. Coba kalau Anda meresponnya dengan pot yang besar, misalnya dengan pot seperti ini, maka akan tampak pot ini terlalu berat untuk garis pohon ini ya. Tidak seimbang dengan potnya. Untuk itu kita membutuhkan pot yang seperti ini, sekaligus ini mengantisipasi jumlah media yang dibutuhkan ya. Jadi dengan pot yang memanjang ini jumlah media tetap akan mencukupi, sama seperti apabila kita menggunakan pot yang tinggi ya. Jadi perhitungan seperti ini yang harus kita perhatikan dalam memilih atau mengkreasi pot untuk bonsai yang kita kerjakan. Ada yang ditanyakan? Ini apa sudah seirama ya? Ini kan garis ini belum dijelaskan dengan garis-garis di pot. Gimana? Garis cabang kan ke bawah. Apakah sudah seirama dengan garis yang di pot? Makanya ini kan garis-garis ini kan lebih tegas. Jadi ini juga sebenarnya ini sebenarnya juga sudah nyambung dengan garis dominan ini, tetapi ini masih kurang ekstrim ya, kurang tegas ya menurut saya, kurang tegas. Ini masih terlalu landai, kurang tegas. Nah, ini desain pot ini menurut saya lebih cocok dengan ini ya. Ya. Jadi itu bahasan kita pada malam hari ini. Jadi karena bonsai adalah tanaman hidup di atas pot, maka kedua-duanya harus saling bersinergi untuk memberikan tampilan yang indah, yang menyatu antara kedua materi itu, yaitu pot dan bonsai yang tampil di atasnya. Saya kira itu. Kalau menurut penjelasan tadi, misalkan ada bonsai formal, potnya pakai relief, katakanlah seperti ini, berarti kurang seirama. Kebanyakan bonsai formal tidak cocok dengan pot relief ya. Karena polos gitu. Karena Anda tahu bahwa bonsai formal itu mengidentikan dengan apa itu ya, formalitas ya. Jadi kita butuh pot-pot yang juga formal, pot cetak terus. Nah, jadi sangat sulit untuk memadukan pot-pot natural begini dengan bonsai yang formal. Apalagi yang non sewu sangat halus ya. Jadi konturnya sangat halus, sangat rapi, itu akan tidak cocok dengan bonsai kreasi seperti ini.
anggota plat AE Ribbon Magetan.